Perkenalkan, kami dari kelompok 22, judul Perbandingan Pemerintahan di Kawasan Amerika Utara, Nicaragua, Republik Dominika vs Indonesia. Jadi kami di kelompok 22 ada 4 anggota. Yang pertama ada Alexander Rumban Raja, yang kedua ada Ulfas Tamara, dan yang ketiga ada Hanik Lavifah, dan yang keempat Arino Saputra. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang negara Republik Dominika. Negara Republik Dominika merupakan salah satu negara yang terletak di Laut Karibia, Amerika Utara. Negara ini merupakan salah satu negara terkecil di dunia, di mana hanya memiliki luas sekitar 751 km² dan jumlah penduduknya hanya sekitar 74.253 jiwa. Nah, sistem pemerintahan di negara Republik Dominika ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, di negara Republik Dominika juga menganut sistem trias politika yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, beserta menteri-menterinya, di mana presiden ini dipilih langsung oleh masyarakat yang dilakukan sekali 4 tahun. Nah, sementara di lembaga legislatif ini yang terdiri dari Kongres Nasional atau bicameral atau badan legislatif yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat yang terdiri dari 30 anggota dan Dewan Perwakilan yang terdiri dari 190 anggota. Sementara di yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Nasional, Pengadilan Banding, dan Pengadilan tingkat lebih rendah. Wilayah Republik Dominika terbagi menjadi 31 provinsi dan 1 distrik nasional, di mana di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, di mana gubernur ini dipilih langsung oleh presiden, tidak dipilih melalui pemilu masyarakat, berbeda dengan pemilihan presiden. Profil pemerintahan negara Indonesia. Indonesia merupakan negara republik yang menganut prinsip negara kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti MPR. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, menganut bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Arti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara yang dipilih secara demokratis. Indonesia merupakan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan, republik presidensial, sistem kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelembagaan pemerintahan eksekutif seperti presiden atau wakil presiden atau kementerian, legislatif, DPR atau DPD, yudikatif, MK, pengadilan negeri atau MPR, pemerintahan daerah bersifat desentralisasi dan dipimpin oleh pemerintahan daerah, yaitu gubernur, DPRD, bupati, dan wali kota. Jadi, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dalam sistem presidensial. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan tidak tergantung pada dukungan langsung dari parlementer, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk tetap menjabat. Indonesia menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan eksekutif
yang kuat dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Meskipun demikian, sistem ini juga unsur parlementer di mana DPR memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Jadi, kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, eksekutif dipimpin oleh presiden yang mengangkat menteri-menteri untuk membantu menjalankan pemerintahan. Dan yang kedua, legislatif terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga, yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya bertugas menegakkan hukum. Jadi kelembagaan pemerintahan di Indonesia terdiri dari berbagai institusi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pemerintahan. Lembaga-lembaga seperti Presiden dan Wakil Presiden memimpin eksekutif, DPR dan DPD bertugas dalam membuat undang-undang dan pengawasan. Mahkamah Agung menjelaskan sengketa hukum dan menjaga keadilan. Otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 menadakan desentralisasi dan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota atau memiliki banyak otoritas untuk mengelola unsur pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, anggaran. Negara Nicaragua memiliki bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Bentuk pemerintahan yaitu multipartai. Untuk sistem kekuasaannya yaitu Tres Pitaloka, di mana di sini ada 3 lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelembagaan pemerintahnya yaitu sama seperti eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Pemerintahan daerahnya yaitu bersifat desentralisasi yang dipimpin oleh pemerintah daerah sendiri atau yang memiliki wewenang otonomi daerah. Secara demografis, negara Nicaragua harus dianalisis melalui yaitu secara demografis, negara Nicaragua dapat dilihat dari yang pertama yaitu populasi, yang kedua itu usia median yaitu usia rata-rata, yang ketiga tingkat urbanisasi, yang keempat angka kelahiran, yang kelima komposisi etnis, yang keenam harapan hidup, dan yang ketujuh pendidikan dan tingkat literasi. Secara geografis, yang pertama dilihat dari letak geografisnya, yang kedua ukuran wilayah, dan ketiga topografi dan fisiografi, yang keempat iklim, kelima bencana alam, keenam sumber daya alam, dan ketujuh laut dan kelautan. Secara kultural dapat dilihat melalui budaya, yang kedua sejarah dan kolonialisme, yang ketiga politik, yang keempat ekonomi, yang kelima keterbukaan sosial dan agama, yang keenam letak geografis. Secara ideologi, yang pertama sejarah dan sistem politik, yang kedua ideologi, yang ketiga hubungan internasional dan pengaruh asing, yang keempat kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Secara dimensi waktu yaitu yang pertama sejarah dan perkembangan politik, yang kedua ekonomi pembangunan, ketiga budaya, konsep waktu dan konsep kerja, keempat pertumbuhan populasi dan urbanisasi, kelima plan global dan diplomasi, yang keenam akselerasi perubahan. Baik, berdasarkan data profil yang telah dijelaskan oleh teman saya di awal, maka didapatkan hasil analisis persamaan dan perbedaan dari ketiga negara tersebut. Yang pertama adalah ketiga negara memiliki bentuk negara kesatuan. Kemudian yang kedua adalah semua negara menganut republik presidensial. Kemudian yang ketiga adalah kelembagaan pemerintahan. Semua ketiga negara menganut trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ketiga negara terdapat struktur daerah yang mendukung desentralisasi, di mana Nicaragua memiliki wali kota dan dewan munisipal. Kemudian Republik Dominika memiliki gubernur yang ditunjuk langsung oleh presiden. Kemudian
Indonesia memiliki gubernur, DPRD, bupati, dan wali kota. Kemudian, jika dilihat berdasarkan hasil faktor-faktor demografis, geografis, kultur, ideologis, dan dimensi waktu, maka didapatkan hasil analisis persamaan perbedaan dari setiap negara yang mempengaruhi bagaimana suatu negara dapat menjalankan pemerintahan. Yang pertama adalah demografis. Ketiga negara memiliki populasi yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk perkembangan sumber daya manusia melalui kebijakan pemerintahan dan pembangunan sosial. Kemudian yang kedua adalah geografis. Luas wilayah Indonesia jauh lebih besar dibandingkan negara Nicaragua dan Republik Dominika. Hal ini memerlukan pendekatan pemerintahan yang lebih desentralisasi di Indonesia untuk mengakomodasi keragaman wilayah dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah kultural. Agama mayoritas Indonesia adalah Islam, sedangkan Nicaragua dan Republik Dominika adalah Katolik. Hingga hal ini menciptakan perbedaan dan kebijakan sosial dan etika yang mempengaruhi hukum dan peraturan. Kemudian yang keempat adalah ideologi. Ketiga negara memiliki sistem politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Yang kemudian adalah faktor kelima, dimensi waktu. Nicaragua mengalami revolusi yang signifikan pada tahun 1979 yang mengubah lanskap politiknya, sementara Republik Dominika mengalami pemerintahan otoriter yang berkepanjangan di bawah Trujillo dan bertransisi ke demokrasi pada tahun 1960-an. Kemudian Indonesia mengalami beberapa perubahan rezim besar setelah kemerdekaan pada tahun 1945 dan reformasi pada tahun 1998 yang membawa demokrasi lebih terbuka. Akhir dari kesimpulan makalah kami adalah, meskipun terdapat kesamaan dan bentuk sistem pemerintahan, faktor-faktor kontekstual menciptakan perbedaan signifikan dalam cara ketiga negara ini menjalankan pemerintahannya, menunjukkan kompleksitas dalam studi perbandingan pemerintahan. Terima kasih.